Yap, kembali lagi teman-teman di channel Future AI. Kali ini kita akan membahas nih bidang-bidang ilmu sekitar machine learning dan deep learning. Apakah bedanya antara data mining, data science, computer science, dan masih banyak lagi? Dan apakah kaitannya antara masing-masing bidang tersebut? Nah, kita akan mengurai benang kusut. Apa sih computer science itu? Apa sih data science? Apa sih artificial intelligence? Apa sih data mining? Apa sih machine learning dan apa itu deep learning, teman-teman? Nah, yang pertama nih, apa sih itu computer science? Jadi computer science adalah ilmu ya yang mencakup semua yang membahas topologi jaringan, yang membahas tentang algoritma, maka semua itu termasuk dalam bidang computer science. Jadi computer science itu sangat luas ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih itu data science ya. Data science adalah bidang ya interdisipliner yang berfokus pada pengolahan, analisis, interpretasi data untuk menghasilkan wawasan insight yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dan jika dilihat di sini, maka data science juga termasuk pada computer science, dalamnya computer science. Nah, jadi dengan definisi seperti ini, computer science merupakan bidang ilmu terluas yang mencangkup bidang-bidang ilmu yang lain, seperti itu. Jadi artificial intelligence masuk pada computer science, machine learning pun masuk pada computer science, dan deep learning juga masuk pada computer science, teman-teman. Di dalam data science sendiri itu masih banyak lagi eh, komponen-komponennya, ada data analysis, ada data collection, data visualization, bahkan machine learning pun ada di dalam data science. Seperti itu. Nah, lalu apa bedanya dengan artificial intelligence? AI itu juga adalah bagian dari data science yang mencakup kemampuan mesin ya untuk melakukan tugas-tugas cerdas. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu kecerdasan? Kecerdasan ya adalah kemampuan untuk berpikir, belajar dari pengalaman, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, itu adalah kecerdasan. Sedangkan kognitif itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, kognitif pertama adalah mengumpulkan informasi menjadi pengetahuan. Lalu pengetahuan itu diingat dalam sebuah ingatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kembali pengetahuan, lalu diimplementasikan di kemudian hari. Nah, itu yang disebut kognitif, teman-teman. Di dalam AI sendiri banyak subbidang nih yang populer, antara lain Natural Language Processing atau yang bisa kita sebut NLP. Di dalam era sekarang banyak sudah implementasi dari NLP seperti chatbot. Ya, speech recognition sendiri ini termasuk implementasi dari NLP sebenarnya teman-teman. Lalu ada computer vision. Nah, seperti kita bisa menggunakan face recognition, itu adalah bagian dari computer vision. Kalau ada machine learning, yang habis ini akan kita bahas, teman-teman. Nah, data mining, apa sih data mining itu? Ya. Jadi data mining adalah proses atau metode penemuan pola tersembunyi dan bermakna. Ya, tersembunyi dan bermakna dari kumpulan data besar dan kompleks. Dengan kata lain, pencarian jarum ditemukan jerami. Ya, seperti definisinya data mining adalah mencari data ya teman-teman ya. Ya, dalam implementasinya, misalkan sebuah perusahaan ini memiliki data, dia ingin analisis nih, bagaimana sih behavior si para konsumennya, maka dalam menganalisis perilaku behavior dari konsumennya, maka itu disebut data mining, yang nantinya membuat keputusan, oh kalau tanggalnya segini kira-kira apa yang akan kita perbuat, misalkan dibuat diskon, misalkan dibuat promo, dan masih banyak lagi. Itulah data mining. Lalu kita akan kupas lagi machine learning. Serupa tapi tak sama. Sama seperti data mining untuk memprediksi output dengan model yang dibangun berdasarkan data yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, seperti dengan data mining, namun perbedaannya di sini ada dua. Yang pertama, data mining itu modelnya statis, teman-teman. Yang kedua, data mining
Manusia itu terlibat dalam semua proses, beda halnya dengan machine learning, yang mana komputer sendiri yang akan mengambil keputusan dan mengubah bobot model, seperti itu. Di sini aku punya studi kasus. Misalnya, aku ingin menggali sumber bor. Nah, aku ada dua tim nih. Ada tim deep learning, sorry, ada tim machine learning, dan ada tim data mining. Nah, kira-kira bagaimana ya machine learning dan data mining itu bekerja dalam penggalian sumber bor berikut? Inilah perbedaannya. Tim data mining, dia itu yang penting tanah digali dulu. Lihat situasi dan kondisi saat penggalian. Jika ada masalah, pecahkan saat itu juga. Dan semoga sumber mata air dapat ditemukan. Jadi data mining itu nggak peduli tentang topografi lahannya, tidak peduli dengan lokasinya, yang penting dia gali terus sampai menemukan airnya. Nah, jikalau ia fail atau gagal dalam menggali, maka dia langsung melupakan kejadian itu seolah-olah dia tidak pernah menggali sebelumnya. Jadi ia tidak belajar, teman-teman, data mining. Dia hanya mencari sebuah air, yang mana air itu interpretasinya adalah data, seperti itu, atau insight. Sedangkan tim machine learning, dia mengkaji dulu karakteristik tanahnya, posisi mana yang potensial, kondisi topografi yang mana sih yang benar, sehingga pas untuk melakukan pengeboran. Si lihat bedanya bukan antara data mining dan machine learning? Aku harap teman-teman paham ya. Lalu ada deep learning. Bagaimana sih komputer belajar menggunakan struktur yang meniru otak manusia? Ya. Deep learning menggunakan struktur jaringan yang disebut dengan deep neural network atau jaringan saraf dalam. Apa sih deep learning itu? Ya, jadi deep learning adalah sebuah neural network yang mana layer ini itu lebih dari 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas sendiri di satu segmen tersendiri. Ya, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini, yang mana kita sudah belajar tentang computer science, data science, artificial intelligence, data mining, machine learning, dan deep learning. Kita sudah tahu bedanya, dan setelah ini kita akan kupas lebih dalam lagi. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.